Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di Kamis sore ini kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah SWT. Sampai detik ini Allah memberikan kesehatan, ketenangan dan juga keamanan yang kemudian kita rasakan. Nah, sebagai bekal sebelum Bapak Ibu kembali bertemu dengan keluarga, kita akan mengkaji salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam rujukan saya ada di hadis yang ke-10 dari dari kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis yang berkaitan dengan at-thayyibul halalu syartul qabul. Jadi sesuatu yang baik lagi halal itu menjadi syarat diterimanya suatu amalan. Jadi baik lagi halal. Jadi kalau kita menyebut dengan halalan thayyibah, halal lagi baik. Berarti ada yang kemudian halal tapi mungkin belum tentu itu baik bagi yang mengkonsumsinya. Kalau kita kaitkan dengan masalah makanan, ya. Tetapi kemudian secara hukum, ya, kalau sesuatu yang halal pasti memang baik. Kemudian lihat bagaimana penggunaannya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun." Sesungguhnya Allah itu adalah baik. La yaqbalu illa thayyiban. Tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minina. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka Allah kemudian berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah kalian dari yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramal soleh. Jadi kebaikan itu akan melahirkan kesalehan amal. Makanan yang baik yang dikonsumsi oleh manusia akan mudah melahirkan amal soleh, dan sebaliknya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, seruan bagi orang yang beriman, kulu, makanlah kalian min thayyibati, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Nah, di sini kemudian tidak ada kata halal. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, dari yang baik-baik, tidak ada halal. Tidak disebutkan halal. Dikarenakan orang yang beriman sudah barang tentu memakan yang halal, sehingga tidak disebutkan halal. Kalau ayat yang lain, halalan thayyibah, itu panggilan seruan untuk manusia. Ini dalam surah Al-Baqarah 172. Summa dzakara ar-rajula yutilu safarah. Rasul SAW mengutip satu peristiwa yang pernah terjadi, disampaikan di hadapan para sahabat, bahwa ada seorang lelaki, seseorang yang yutilu safar, mengarungi perjalanan safarnya, asy'at aghbar, ada bekas, kalau rambut, apa itu Bapak Ibu, kalau orang perjalanan jauh kan rambutnya ada debu gitu. Kemudian apalagi yang kemudian ngotori, karena dulu tidak ada mobil, jadi kemudian ya ada angin yang berhembus dari sekitarnya, ada debu yang nempel entah di rambut, entah itu di baju, sehingga kemudian agak kayak keras, rambutnya itu kayak keras karena debu dan kotoran yang nempel di sekitar. Yamuddu yadaihi ila sama. Lelaki ini kemudian menengadahkan tangannya ke langit. Maknanya adalah dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mad'amuhu haramun. Sedangkan lelaki ini yang dimakan makanannya adalah haramun, haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun,
pakaiannya pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia menikmati makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana kemudian Allah mengabulkan doanya? Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, kalau aktivitas kita bisa melangkah, kemudian kita bisa nyetir bawa kendaraan, artinya kan ketika dalam diri kita, fisik kita sehat, maka akan melahirkan tenaga yang bisa dipakai untuk beraktivitas. Kalau kita lihat lokomotif kereta api, kalau mesinnya sehat bisa jalan. Komputer kalau CPU-nya itu sehat bisa dipakai. Laptop juga demikian, kalau motherboard-nya sehat bisa dipakai dan bisa digunakan. Tetapi ketika ada masalah, katakanlah virus, malware-nya yang ada di situ, ada masalah yang terjadi di dalam onderdil mesin tersebut, maka tidak bisa beraktivitas. Nah, dalam diri kita juga hardware atau onderdil dalam tubuh kita ini ketika sudah terjangkiti yang buruk pun akan menjadi, ya bahasanya kayak malpraktek. Tangan tidak melakukan pekerjaan yang baik, kaki tidak melakukan pekerjaan yang baik, mulut dan kemudian telinga, dan kemudian berpengaruh pada yang lain karena mau dimasuki dengan sesuatu yang kotor. Itulah yang disebut dengan sesuatu yang haram. Tidak ada yang namanya haram itu baik. Haram tapi Islami, Pak Ustadz, tidak ada. Sama aja kemudian ada yang pencuri Islami. Bagaimana pencuri Islami? Nggak ada juga. Dia mencuri membaca Bismillah, tidak bisa. Apalagi kemudian yang zina Islami, tidak ada. Walatal bisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan antara hak dengan yang batil. Nah, Bapak Ibu, dari sinilah kemudian kita akan mengevaluasi kualitas apa yang masuk dalam diri kita, pada keluarga kita, putra putri kita. Kalau yang dimasukkan sesuatu yang positif, yang baik, maka yang dikeluarkan adalah sesuatu yang positif juga. Sebaliknya ketika yang dimasukkan adalah sesuatu yang haram, maka yang dikeluarkan adalah sesuatu yang buruk. Yang dimasukkan ke dalam perut itu sesuatu yang buruk, maka yang terlahir dari perut dalam bentuk omongan, dalam bentuk perbuatan akan sesuatu yang buruk. Tentunya Bapak Ibu masih ingat bagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dulu sampai memasukkan jari jemarinya ke tenggorokannya untuk memuntahkan sesuatu yang sudah tertelan tapi tidak diketahui hukum halal haramnya. Jadi harus dikeluarkan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kemudian pernah menemukan satu biji kurma yang jatuh di rumahnya, itu kemudian mau dimakan, itu ditahan. Ini tidak tahu kurmanya kurma apa. Apakah kurma ini terjatuh dari kurma yang hendak kemudian disedekahkan, dikeluarkan zakatnya, kemudian ada satu biji yang terjatuh, atau memang ini kemudian kurma habis ngambil dari luar, kemudian ada yang terjatuh di bawah. Nah, karena tidak tahu bagaimana kemudian asal muasal satu biji kurma ini, karena tidak tahu, itulah dihukumi dengan syubhat. Karena tidak tahu, belum tahu apakah halal atau haram. Oleh karena itulah kemudian tawakuf itu adalah tidak lebih berhenti, tidak meneruskan, karena tidak tahu halal dan haramnya. Kecuali yang sudah jelas haramnya itu kemudian ditinggalkan, yang sudah jelas halalnya kemudian boleh dilakukan. Mari kita lihat dalam hadis ini. Disebutkan bahwa hadis ini mengandung banyak pelajaran. Iya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik-baik. Ucapan kita yang diterima oleh Allah adalah ucapan yang baik. Kemudian pakaian kita yang diterima oleh Allah pakaian yang baik. Allah tidak menerima sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, kebaikan ini selalu bergandeng dengan, bukan selalu dikaitkan dengan makanan yang halal. Orang yang makan dengan makanan yang halal ada dua. Satu adalah secara zatnya, benda itu, makanan itu halal secara bendanya. Yang kedua adalah cara mendapatkannya. Cara mendapatkan dengan cara yang halal. Mungkin bisa satu dari dua ini tidak terpenuhi. Misalkan dia mendapatkan dengan cara yang halal tapi bendanya haram. Misalkan membeli barang-barang yang haram, tapi dia beli lewat transaksi jual beli. Nabza jual beli itu kan diharamkan. Kemudian minuman keras dia jual beli, itu kan sesuatu yang boleh. Jual beli kan memang halal, tapi ketika barang yang ditransaksikan haram menjadi haram.
Atau yang kedua adalah bendanya ini adalah halal, kemudian cara mendapatkannya haram. Kalau kita lihat hukum ayam, binatang ayam yang sudah disembelih dengan menyebut nama Allah, halal ayam itu. Tapi ketika cara mendapatkan dengan mencuri, yang halal berubah menjadi haram. Nah, kita kemudian dari apa yang kita masukkan dalam diri kita, makanan minuman itu halal secara zatnya dan cara mendapatkannya. Jadi kita lebih tahu daripada orang lain. Orang lain tidak tahu bagaimana kita mendapatkan barang kita, karena mereka juga tidak peduli dengan apa yang kita lakukan dan tidak ada urusan dengan apa yang kita lakukan. Tapi kemudian kita menjadi sadar bahwa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, kemudian nempel. Pernah misalkan seseorang beli ayam potong, belum dimasukkan ayamnya di timbangan, timbangnya sudah berat sebelah. Ini ada berat sebelah. Berarti ada indikasi penjual itu mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin. Jadi sehingga disampaikan sama pembeli kepada penjualnya adalah, Bu, kami membeli ayam potong 2 kilo. Ingat ya, 2 kilo. Kalau jenengan memberikan kurang dari 2 kilo dengan cara sengaja, maka kesalahan ada pada diri sang ibu, karena mengurangi timbangan, dan itu diancam dengan wailun, celakalah, lil mutaffifin, bagi orang yang mengurangi takaran atau timbangan. Nah, itu berarti keuntungannya yang didapat dengan cara yang curang, kemudian dibelikan makanan dan dikonsumsi, maka dia telah memasukkan sesuatu yang buruk terhadap dirinya dengan cara yang tadi yang dia ketahui. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Dalam surah Al-Mu'minun 51 Allah berfirman, wahai para rasul, Allah menyeru pada para rasulnya, kulu minat thayyibati, makanlah. Jadi makan ini mengandung dia unsur makan dan juga minuman di dalamnya. Minat thayyibati, dari yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramal solehlah. Jadi kedua hal ini beriringan. Orang yang mengkonsumsi sesuatu yang baik, maka akan ringan melangkahkan kaki atau beraktivitas pada yang soleh. Tapi kalau seseorang mengkonsumsi yang haram, diajak untuk beramal soleh, terasa berat, kemudian tidak nyaman, atau kemudian merasa tersiksa dengan kebaikan yang harus dia lakukan. Ada bebannya. Sehingga kita bisa melihat pada diri kita, berat tidak ya? Kalau diajak kebaikan kok ringan? Alhamdulillah. Berarti makanan yang masuk pada kita sesuatu yang baik. Kalau misalkan kok rasa berat ya, padahal nggak apa-apa, dievaluasi. Ini sebagai langkah preventif bagi kita. Ada dampak hubungan kausalitas. Kalau mengkonsumsi sesuatu yang buruk, maka berakibat pada perilaku yang buruk. Jaza'u sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Balasan dari keburukan adalah melahirkan keburukan setelahnya. Jaza'ul hasanati hasanatu ba'daha. Kalau orang melakukan perbuatan baik, maka bukti kebaikan yang dilakukan adalah terpancing, terdorong untuk melakukan kebaikan setelahnya. Nah, seruan bagi orang yang beriman bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita yang bukan menjadi seorang nabi, kita bukan menjadi seorang rasul pun diperintahkan untuk makan makanan yang baik. Yang baik menurut syariat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, rawahu at-Tirmidzi. Jadi tanda baiknya keislaman seseorang ketika meninggalkan yang tidak bermanfaat. Jadi kita menyibukkan diri kita, Bapak Ibu, dengan keislaman kita. Jadi kalau kita mengukur, sudah baikkah keislaman saya pada dirinya sendiri, lihat seberapa besar saya meninggalkan yang tidak bermanfaat. Setidaknya ada 4 hal yang tidak bermanfaat yang harus ditinggalkan bagi seorang muslim yang menjaga keislamannya. Yang pertama adalah kullu muharramat. Setiap yang diharamkan itu tidak bermanfaat, Bapak Ibu. Yang diharamkan dalam bentuk ucapan yang diharamkan, dalam bentuk keyakinan yang diharamkan, itu harus ditinggalkan karena tidak bermanfaat. Kemudian apalagi makanan yang diharamkan, perbuatan yang diharamkan, pergaulan yang diharamkan, transaksi yang diharamkan, itu semuanya kemudian tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Apa dampaknya kalau melakukan yang tidak bermanfaat? Membahayakan hidupnya sendiri di dunia dan di akhirat. Dia membahayakan dirinya sendiri, melemparkan dirinya pada kehancuran. Dia sendiri yang kemudian melemparkan. Atsani, yang kedua adalah
Ciri orang barang yang perbuatan yang tidak bermanfaat adalah kullu makruhat. Sesuatu yang dihukumi makruh. Makruh adalah bermakna kariha makruhun, dibenci oleh Allah. Dia dekat dengan yang haram. Sesuatu yang makruh dalam hal misalkan dalam bab fikih, orang yang kemudian habis makan makanan seperti bawang yang mentah, kemudian apalagi Bapak Ibu yang kemudian berbau petai. Kalau jengkol berbau tidak. Itu maka atau misalkan nggak tahu ya, daging onta. Saya sendiri belum pernah makan daging onta. Maka seperti bawang merah kemudian petai yang kemudian mengeluarkan bau kurang sedap, secara umum mengatakan kurang sedap, maka hukumnya adalah makruh ketika sholat tanpa berwudu kembali. Jadi dia harus berwudu lagi dengan kumur-kumur untuk mengurangi bau yang ada di mulutnya. Ini itu kemudian kita menjadikan perhatian. Coba kalau misalkan sholatnya sholat maghrib, waladhdallin, amin, kemudian baunya kan kemudian keluar, menjadi orang tidak nyaman. Itu dalam satu pandangan fikih dihukum sebagai hukum makruh. Yang ketiga adalah syubhat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wal umuru bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara yang halal dengan yang haram inilah disebut dengan syubhat, karena tidak tahu. Satu perkara, satu benda, ada 3 orang yang melihatnya. Yang pertama melihat, oh itu bukan milik saya. Nah, bagi yang pertama dia sudah tahu, oh bukan miliknya, berarti ya sudah jelas hukumnya, itu berarti halal untuk saya miliki, itu bukan punya saya. Oke, karena sudah jelas, berarti bukan syubhat. Orang yang kedua melihat benda tadi, oh itu milik saya taruh di situ. Jadi sudah jelas bagi yang kedua, berarti bukan syubhat, berarti menjadi halal karena itu milik, barang itu miliknya. Bagi yang ketiga, kayak punya saya kok tidak ya. Itu misalkan bapak-bapak ketika sedang wudu, kemudian melepas baju lureknya, dicantolin. Loh, ini kayak baju saya atau bukan ya? Tapi kayaknya bapak itu atau masih belum tahu. Punya saya tidak, kalau punya saya terus kayaknya kok tidak ya? Kayaknya iya. Syubhat itu tidak tahu antara iya dan tidak. Yang kita yang menghukumi, ini kayaknya kok bukan punya saya. Itu berarti bukan syubhat lagi. Karena sudah jelas bukan punya saya, sudah jelas. Oh, ini punya saya, sudah jelas. Punya saya tidak kayak punya saya, kayak kok bukan. Itulah syubhat. Kemudian la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak orang yang tahu tentang masalah yang syubhat ini. Maka kalau mendapatkan sesuatu yang syubhat, tawakuf, berhenti artinya tidak mengambil benda itu, tidak menikmati makanan itu kalau jika berupa makanan, dan kemudian tidak mengambilnya. Biarkan dia seperti itu sampai jelas punya siapa. Kalau misalkan kayak punya satu, tidak, ada temannya datang, ini punya kamu, ini loh ada tandanya, ada namamu, talkis. Oh iya, sudah hilang, syubhatnya sudah hilang karena sudah jelas. Nah, kalau kita mendapatkan sesuatu yang syubhat, sudah tinggalkan. Biasanya sekarang musim mangga, ada mangga yang jatuh, punya saya atau tidak? Nah, jelas bukan punya pohonnya sendiri kok. Rumah Anda di mana, pohon mangga itu di mana? Kayaknya punya saya deh. Loh, Anda kan rumahnya 10 meter dari sini, kok bisa rumah Anda? Kok mengaku itu punya mangga Anda? Tidak usah mengaku-ngaku barang milik orang lain. Apa sih kemudian untungnya mengakui barang orang lain yang nilainya itu tidak seberapa? Hanya kepuasan sesaat yang justru akan memanggil dan akan mengundang kebinasaan, minimal seperti apa yang dia dapatkan. Orang mengambil uang 10.000, ini untung nggak ada yang punya, ambil aja deh gitu. Padahal yang punya sedang nyari-nyari. Nah, paling tidak adalah ancaman dia adalah hati-hati kalau nanti dibalas oleh Allah dengan hilang uang 10.000, minimal 10.000 atau bahkan lebih besar. Oleh karena itu kalau menemukan sesuatu, jika mampu untuk mengembalikan, kembalikan. Niatnya adalah mengembalikan, mengambil untuk dikembalikan. Atau kemudian diserahkan pada pihak yang berwenang yang memiliki kekuatan untuk mengembalikan atau mengumumkan. Jadi lepas dari tangan kita ngambil kemudian terus terlepas. Atau kemudian kalau kita tidak mampu, nggak tahu ya, saya nggak berani ngambil dompet itu, nggak tahu juga bukannya saya, tak tahu. Kalau tidak tahu, sudah biarkan. Kalau masing-masing mengambil sikap, sudahlah ditinggalkan di situ. Maka yang punya, yang merasa kehilangan ketika akan mencari, akan menemukan, oh di sini jatuhnya. Disinilah jatuhnya. Itulah kemudian berbicara terkait dengan yang syubhat. Yang terakhir, yang keempat, perkara yang tidak bermanfaat adalah yang harus kita tinggalkan adalah al-israf.
berlebih-lebihan pada perkara yang mubah sekalipun. Makan, minum, perkara yang mubah. Tapi kalau dilakukan secara berlebih-lebihan, israf, kemudian sampai gak bisa ditelan lagi, maka itu tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Nah, terakhir pembahasan dari hadis tadi adalah bagaimana agar doa kita itu kemudian diterima oleh Allah. Kan karena tadi hadis itu menyebutkan orang yang mab'amhu haramun, dia sendiri orang yang berdoa ini tidak dikabulkan oleh Allah dikarenakan dia sendiri kemudian tidak melaksanakan perintah Allah untuk makan makanan yang halal, sedangkan yang dimakan adalah yang haram. Dia sendiri kemudian tidak tidak menjauhi minuman keras, minuman yang diharamkan. Jadi yang diharamkan oleh Allah saja tidak dia hindari, tidak dia laksanakan, kemudian dia meminta agar Allah mengabulkan doanya. Gimana? Ini kan satu pertanyaan dalam hadis yang kita sendiri suruh menjawab. Yang jawabannya adalah ya nggak bisa. Kalau Allah misalkan mengabulkan, loh Ustaz, itu ada orang maksiatnya nggak ketulungan maksiatnya, tapi kemudian kok dia kalau berdoa dikabulkan oleh Allah, maknanya adalah istidraj, dilulu oleh Allah. Orang kemudian misalkan tidak sholat nih, terus dia tidak sholat, muslim tapi nggak sholat, tapi sehat, kemudian makmur, berjaya, jabatannya juga naik terus. Maknanya adalah dalam fikih Islam disebut dengan istidraj, yang dilulu, col, tutuk ke, kapan kapokmu, ya kayak gitu, agar kemudian memperberat bilangan azabnya. Nah, bagaimana agar kemudian doa kita menjadi bagian doa yang kemudian dikabulkan oleh Allah? Yang pertama adalah disebutkan dalam, kembali pada hadis tadi, adalah orang yang dalam perjalanan menjadi sebab dikabulkan doanya. Maka musafir, Bapak Ibu musafir, di samping kita ngambil beberapa jepretan kamera dari pemandangan indah, tidak lupa untuk terus berdoa, karena itu adalah menjadi sebab dikabulkannya doa. Salasu da'watin mustajabatin la syakka fihinna, 3 bentuk doa yang tidak diragukan terkabulnya. Da'watul madlum, doa orang yang terzolimi, ya, yang pertama. Wa da'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan. Wa da'watul walid liwaladihi, doa orang tua terhadap anaknya. Apalagi kalau orang tua ini, orang tua yang dalam perjalanan safarnya berdoa untuk anaknya, maka akan menjadi lebih kuat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dalam berdoa husul tabazzul fil libasi wal hay'ah, memperhatikan situasi kondisi penampilan ketika berdoa. Maka ketika berdoa menutup aurat dalam keadaan bersuci dengan pakaian yang baik, itu bagian daripada adab, adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti tadi dalam hadis, orang yang ketika berdoa tidak memperhatikan pakaiannya, penampilannya juga tidak diperhatikan, sehingga itu menjadi sebab tertundanya doa untuk dikabulkan. Yang ketiga adalah maddul yadaini ila sama, mengangkat kedua tangan, ya, karena kita meminta kepada Allah SWT. Itu bagian daripada doa. Innallaha ta'ala hayyun karim, Allah Ta'ala adalah hayyun karimun, maha hidup, maha mulia. Yastahi idza rafa'a ar-rajul ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibataini, Allah malu ketika ada hamba yang berdoa mengangkat kedua tangannya kemudian kembali hampa tanpa dikabulkannya. Nah, dikabulkannya ini kan benar ada syaratnya. Mamin muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa atallahu biha ihda min salasin. Tentunya kalau kita berdoa, jangan berdoa kemudian untuk menciderai sesama saudara muslim yang lainnya, atau memutuskan tali silaturahim dengan saudara atau orang tua atau anaknya. Kalau tidak ada unsur itu, maka Allah memberi pilihan, ayyustajabalahu da'watuhu, Allah kabulkan segera. Kalau tidak, wa imma ayyudakhiraha fil akhirah, Allah kemudian tunda, besok di akhirat dikasih pahala. Kalau tidak, berarti Allah selamatkan dari bahaya ketika doanya itu kemudian dikabulkan. Dan yang terakhir adalah kemudian wa antum muqinuna bil ijabah, yakin kalau Allah itu akan mengabulkan doa kita, dan kemudian mengulang-ulangi. Bapak Ibu masih ingat Rasul ketika mendoakan orang-orang Taif, berapa tahun baru dikabulkan oleh Allah? 10 tahun. Rasul berdoa ketika dakwah di Taif itu kan kemudian mendapatkan intimidasi dari kekerasan dari orang-orang Taif.
Rasulnya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku ini karena mereka tidak tahu, ya Allah. Itu 2 tahun sebelum berhijrah. Dan dalam surah An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu melihat bagaimana orang masuk Islam berbondong-bondong. Antara mereka adalah orang-orang Taif yang 10 tahun yang lalu didoakan oleh Nabi. Karena Fathu Makkah itu terjadi pada 8 Hijriah dalam satu pendapat yang kuat. 8 Hijriah. 2 tahun sebelum berhijrah Rasul berdakwah ke Taif. 8 tahun setelah berhijrah terjadi Fathu Makkah. 8 tambah 2 10. Jadi doa Rasul itu Allah kabulkan 10 tahun kemudian. Maknanya kalau kita ada doa kok sampai sekarang belum terkabul oleh Allah menurut kita, maka terus diulang-ulang. Wa antum muqinuna bil ijabah, dan yakin bahwa Allah akan mengijabahi. Maka ibu bapak jamaah rahimakumullah, sebagai pengingat untuk diri saya dan kita semua, memulai dari makanan yang halal baik sehingga nanti bisa mengeluarkan amal soleh sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis di atas tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.